رمضان ليتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan kasih sayang Allah kita masih dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Kemudian salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, setiap manusia tentu menginginkan akan kebahagiaan. Sementara kebahagiaan itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepada manusia untuk mencapai kebahagiaan adalah dengan beriman dan bertakwa kepada Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin tinggi nilai keimanan kita kepada Allah, maka kita tentu akan merasa semakin bahagia dalam menjalani kehidupan ini. Demikian pula dengan hadirnya bulan suci Ramadan juga memberikan kebahagiaan kepada shaimin dan shaimat yang melaksanakan puasa. Sebagaimana Rasulullah tegaskan dalam sebuah hadis, walis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama, idza aftaraha fariha bi fitrihi, ketika berhadapan dengan makanan buka puasa, maka orang yang berpuasa kemudian merasakan bahagia. Bagaimana tidak, semenjak terbit fajar kita diperintahkan untuk menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk makan dan minum. Maka ketika waktunya berbuka, hati kita merasa bahagia, kita merasakan senang, karena memang kita mampu menahankan hawa nafsu kita mampu menahan diri dari hawa nafsu. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, kebahagiaan kedua adalah ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Wa idza laqiya rabbahu, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Fariha bisaumi, orang yang berpuasa kemudian berbahagia karena ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti, mereka membawa amalan puasa. Para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti adalah merupakan sesuatu yang pasti terjadi. Maka berbahagialah orang-orang yang ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka membawa amalan puasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 110, di mana Allah memberikan dua persyaratan ketika kita berjumpa dengannya.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang menghendaki akan berjumpa dengan Tuhannya, Allah kemudian memberikan 2 persyaratan. Persyaratan yang pertama adalah falyamal amalan solihah. Hendaknya dia memperbanyak amal soleh. Dan hadirnya bulan suci Ramadan adalah dalam rangka untuk melipat gandakan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya Ramadan dalam rangka memberikan kelipatan kebaikan. Hadirnya Ramadan dalam rangka meningkatkan deposito amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, syarat yang kedua adalah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tidak mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Syirik itu adalah sifatnya, sementara musyrik adalah orangnya, orang yang mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat benci terhadap orang yang menduakannya. Allah tidak senang dengan orang yang mensyarikatkannya. Dalam kehidupan ini bisa saja ilmu pengetahuan menjadi barang untuk mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian ketika kita lebih mengandalkan ilmu pengetahuan, ketika kita lebih mengandalkan kemampuan pribadi, kemampuan ilmu pengetahuan kita, maka itu juga merupakan salah satu faktor bisa mensyarikatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Quran surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Innallaha la yusyriku, innallaha la yaghfiru an yusyrika." Allah tidak mengampuni dosa orang-orang yang mensyarikatkannya. Shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu, mari kita jaga ibadah puasa kita ini, agar puasa dapat mendatangkan kebahagiaan, agar puasa bisa memberikan pengaruh terhadap hidup kita ini, agar terbiar Ramadan, terbiar bulan Ramadan ini bisa memberikan perubahan baik pribadi, keluarga, maupun masyarakat. Insya Allah dengan melaksanakan ibadah puasa kita akan merasakan kebahagiaan. Dengan melaksanakan ibadah puasa kita akan merasakan ketenangan, kebahagiaan dan ketenangan ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan memberikan peluang yang sangat besar untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah di bulan suci Ramadan kita kali ini senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih banyak atas segala perhatian kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan